Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatanku channel Sabtu 17 Juni 2023. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 51. Renungan kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Angelica PRR, dan doa akan bersama dengan saya, Suster Maria Salva PRR. Mari kita bersama bersatu hati mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala berkat, anugerah kehidupan, dan rahmat-rahmat yang sungguh Engkau limpahkan kepada masing-masing kami. Kami bersyukur karena pada hari ini kami semua masih Engkau berikan kesempatan untuk bisa menjalankan tugas dan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon semoga Engkau senantiasa selalu menuntun, membimbing, dan menyertai kami. Teristimewa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas diri kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk meresapi setiap sabda-Mu yang akan kami dengar dan kami renungkan, sehingga kami mampu dan sanggup untuk menerapkannya dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya.
karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu berkata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, milikilah hati yang suci. Hari ini Gereja Katolik memperingati hati tersuci Santa Perawan Maria. Di dalam kitab suci, gambaran tentang hati merupakan tempat pijakan berbagai perasaan manusiawi dan yang berasal dari pikiran dan kehendak. Ketika Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel dan menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya, ini berarti Maria mau memberikan diri seutuhnya kepada rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Pikiran, kehendak, dan hati tersuci Bunda Maria merujuk pada sebuah pengakuan bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Bunda Maria oleh rencana dan kehendak Tuhan dipilih untuk mengandung Yesus Putra Allah. Dengan kekuatan dan rahmat serta alasan penebusan dari Yesus Kristus Putranya, maka Bunda Maria dihormati sebagai pribadi yang dikandung tanpa noda dosa. Malaikat sendiri dalam bacaan Injil Lukas bab 1 ayat 25 mengatakan bahwa Bunda Maria dipenuhi dengan rahmat atau dikaruniai rahmat Tuhan. Penginjil Lukas juga menghadirkan figur Bunda Maria sebagai seorang wanita yang memiliki iman dan ketaatan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban Bunda Maria terhadap malaikat, yaitu ia mengatakan, "Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Ia tidak mengerti kata-kata malaikat, namun ia memiliki iman sehingga ia tetap percaya. Dan dalam bacaan Injil hari ini yang sudah kita dengarkan secara bersama-sama,
Maria menunjukkan imannya ketika mendengar kata-kata Yesus, "Tidak tahukah engkau bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Atau ketika Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah, Simeon berkata kepada Maria, "Dan suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Dari kesaksian-kesaksian Injil ini mau mengatakan bahwa Bunda Maria adalah pribadi yang taat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, sambil merenungkan hidup Bunda Maria dan bersyukur atas teladan kesuciannya, kita juga mengagumi hidupnya sebagai model bagi setiap orang tua. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Bunda Maria dan Yusuf menunjukkan pola asuh sebagai orang tua yang baik. Mereka mengalami diri sebagai orang tua dan tugas utama mereka adalah sebagai pendidik bagi Yesus Putra Allah. Mereka mengalami diri sebagai orang tua ketika Yesus hilang di bait Allah dan mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah. Bunda Maria berkata kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Sebagai orang tua yang hebat, mereka justru dengan penuh susah payah, dengan penuh segala ketaatan dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua, mereka pergi untuk mencari Yesus. Tentu sebagai orang tua memiliki kecemasan-kecemasan di dalam hati mereka terhadap Putra Allah ini. Namun apa yang dicari oleh Bunda Maria dan Yusuf semuanya menjadi baik adanya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Maria dan Yusuf adalah orang tua hebat yang membesarkan Yesus sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Sebagai sungguh-sungguh manusia, Yesus pun mengalami kasih sayang yang besar dari Bunda Maria dan Santo Yusuf. Pertanyaan kita adalah, dari mana Maria dan Yusuf belajar menjadi orang tua yang baik? Nabi Yesaya dalam bacaan pertama meneruskan firman Tuhan kepada umat Allah, umat Israel. "Keturunan umatku akan terkenal di antara para bangsa dan anak cucu mereka di tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan." Ini adalah harapan Tuhan supaya semua orang yang menyerupai Dia dan anak-anak pun diberkatinya. Apabila semua orang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan tetap menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Maria dan Yusuf kiranya terinspirasi oleh firman Tuhan melalui kitab Nabi Yesaya ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perayaan hati tersuci Bunda Maria hendaknya membawa dampak tersendiri bagi kita semua, bagi kita masing-masing. Kita belajar dari Sang Bunda kita, perawan tersuci Maria, di mana dia telah menunjukkan imannya kepada Tuhan. Ketaatan iman itu ada di dalam hati seorang Maria. Ketika dia cemas mencari Yesus dan juga
mendengar jawaban dari Sang Putra Tunggalnya, Dia menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Hal ini menghantar Bunda Maria untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita semua juga diajak untuk menjadi seperti Bunda Maria, mewujudkan diri kita sebagai seorang beriman yang taat dan bertanggung jawab atas hidup kita, atas iman yang kita miliki. Belajar dari sosok Bunda Maria yang memiliki hati yang murni dalam hidupnya. Semoga dengan perayaan hari ini kita semua semakin mencintai Yesus, mencintai Bunda Maria, mencintai Santo Yusuf. Sebagai orang-orang yang beriman, kita juga harus berani menanggung resiko, sekalipun iman yang kita mau wujud nyatakan ada konsekuensi yang harus kita terima. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita juga mohon berkat Tuhan bagi kita masing-masing agar Roh Kudus senantiasa menyertai kita, membimbing hidup kita agar kita dari hari ke hari semakin mencintai dan meneladani hidup Sang Bunda. Mari kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, mohon berkat dan penyertaan dari Tuhan untuk perjalanan hidup kita seluruh hari ini, setiap tugas dan aktivitas kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkatinya, segala usaha dan pekerjaan kita, sehingga boleh memberikan hasil yang baik, dan juga diberikan rahmat kesehatan dan kelancaran dalam setiap tugas dan pekerjaan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga ingat dan berdoa untuk sesama saudara-saudari kita yang saat ini sedang menderita sakit, baik mereka yang berbaring di rumah sakit maupun mereka yang saat ini kurang diperhatikan di rumah mereka masing-masing. Semoga rahmat, belas kasih, dan kemurahan Tuhan senantiasa membimbing, menuntun, dan menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan, pengharapan teristimewa. Mereka mampu untuk menerima penderitaan yang mereka alami saat ini, sehingga kelak mereka pun boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa mohon kerukunan, persatuan, dan kedamaian di dalam negara kita. Semoga kasih, kesetiaan, dan kemurahan Tuhan senantiasa selalu menyinari hati, pikiran, budi masyarakat seluruh Indonesia dan juga para pemerintah, sehingga kita boleh hidup rukun dan damai, saling menghargai, saling mencintai, dan menghormati satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Mari kita mohon berkat dari tangan imam yang telah diurapi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita pada hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.